Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video sekarang saya mau berbagi pengalaman. Jadi saya itu kumat lagi loh. Jadi waktu malam Jumat kemarin waktu malam Jumat kemarin sekitar jam 2 pagi. Jadi kebayang dong ngerinya gimana waktu saya kebangun tiba-tiba berdebar, sesak juga, sakit dada gitu ya. Terus badan tuh dingin, tapi nggak jelas dingin, panas sama tremor gitu. Pokoknya saya pernah ngerasain ini pada saat parah-parahnya di anxiety. Nah, kemarin waktu malam Jumat kemarin kerasa lagi gitu. Itu nggak tahu kenapa. Pokoknya ntar saya ceritain lah kenapa-kenapanya gitu ya. Nah, jadi waktu itu hari itu sebelum saya tidur itu saya makan mie instan dua mie kuah ya, dua. Itu kan enak banget. Pokoknya udah beres saya mancing ya, udah beres mancing itu kan hujan, terus makan mie instan udah pulang ke rumah, nemu bakso ikan, saya makan gitu kan ya. Pokoknya udah perut itu udah penuh banget, udah kerasa ngap gitu, udah ulu hati udah mulai gak enak, tapi ya dicuekin gitu. Nah, ternyata dampaknya itu pas malam harinya gitu ya. Jadi kan ini kan gara-gara faktor makanan. Nah, jadi ingat dulu deh kayak waktu saya masih anxiety terus masuk grup di Facebook. Ini cerita sedikit nggak apa-apa ya. Jadi waktu itu saya anak baru di grup anxiety. Di Facebook pokoknya anxiety Nah, pokoknya saya masuk itu anggotanya itu ada ratusan ribu, ngeri banget ya, orang sebanyak itu kena anxiety, ngeri banget. Nah, saya masuk kan ke grup itu. Terus kenal sama satu orang, dimana satu orang itu tiba-tiba ngechat, terus ngasih saran, ngasih pengalaman. Terus katanya bilang, coba dipantrang dulu makannya, jadi jangan makan yang berminyak, yang pedas, terus juga minum yang dingin. Nah, saya kan sebagai orang anxiety langsung kesuges tuh makan-makan itu harus dijaga banget, bahkan dijauhi banget, di stop banget gitu ya. Nah, waktu itu almarhum mama saya itu masak yang berminyak memang gitu ya. Nah, itu kan mau gak mau saya makan, masa saya nolak masakan mama kan. Nah, setelah saya tahu kabar itu dari teman grup Facebook ya, bahwa makanan berminyak itu dipantrang banget, itu langsung sugesti saya itu langsung ke makanan itu, langsung takut, langsung gak selera, jadi hilang. Saya tuh jadi lapar tuh jadi nggak jadi gitu ya, karena gara-gara saking takutnya. Nah, alhamdulillah makin sini setelah saya tinggalin grupnya, setelah saya blokir semua orang di grup itu, saya bebas ya. Jadi saya nggak ngerasain apa-apa, jadi nggak ada pantangan sama sekali teman-temannya. Nah, singkat cerita, saya sembuh alhamdulillah. Sampai sekarang saya bebas mau makan apapun, dalam artian dalam porsi yang wajar ya, jadi nggak kurang ajar teman-teman ya. Nah, jadi waktu itu ceritanya gara-gara saya itu makan mie instan 2 mie kuah, pulang ke rumah makan bakso ikan. Kayak itu udah penuh banget. Terus saya cuekin. Sebelum tidur itu kan biasanya saya buka laptop terus dengerin musik juga gitu kan ya, sambil ngerokok sambil minum kopi ya. Itu kan musuh lambung banget ya. Jadi saya lakuin gitu kan. Nah, udah ngerokok itu nggak lama saya matiin, langsung saya tidur di kasur ini kan ya. Nah, terus jadi sebelum tidur tuh emang udah kerasa lambung tuh udah gak enak banget gitu ya. Nah, saya paksain tidur, akhirnya tidur. Terus jam 2 itu tiba-tiba kebangun dia, pas bangun tuh sesak banget. Ini tuh udah ada di sini ya. Gas gitu ya. Ini sakit, terus dada tuh berdebar-debar, jantung berdebar-debar. Pokoknya segini tuh kerasa banget lah, jadi panas gitu kan ya. Terus juga tremor, keringet dingin. Terus kebayang ya, baru bangun tidur, nggak sadar apa-apa, belum ada pikiran apa-apa. Yang tahu itu saya takut penyakit banget ya, takut penyakit yang serius banget. Saya nggak sadar bahwa itu cuma kecemasan aja. Terus juga saya nggak sadar bahwa saya itu punya cemas berlebih. Jadi yang saya tahu itu, wah ini kacau banget bukannya. Tapi ketika saya langsung duduk ya, langsung kan dari tidur langsung duduk itu kan. Nah, terus saya mikir ini kenapa ya kira-kira. Terus saya cari tahu penyebabnya, ternyata emang sebelum tidur saya ngerokok, minum kopi, sebelumnya saya makan mie instan 2, makan bakso ikan juga, terus tidur. Nah, itu penyebabnya. Terus setelah saya cari tahu juga kenapa bisa sampai sepanik ini, akhirnya baru bangun berapa menit kemudian saya sadar bahwa saya itu punya kecemasan berlebih. Nah, setelah saya sadar, hilang tuh sensasi. Seriusan deh. Jadi semakin cepat kamu sadar bahwa kamu punya cemas berlebih, semakin cepat juga sensasinya itu hilang. Ya, jadi kamu itu harus sadar bahwa kamu itu punya cemas berlebih, bukan penyakitan.
Kayak gitu teman-teman ya pengalamannya. Jadi cuma berapa menit ya, sekitar kurang dari 5 menit lah. Karena yang buat lamanya itu ketika bangun tidur saya nggak tahu saya itu punya cemas berlebih, jadi nggak ada pikir apa-apa, jadi masih blank aja. Yang tahu itu apa ya, ini nggak enak banget gitu ya, jadi masih bingung juga. Nah setelah saya tahu saya punya cemas berlebih, saya sadar, hilang tuh sensasi, terus bisa tidur lagi gitu. Jadi buat teman-teman ya, kalau misalkan kamu kumat di malam hari atau kumat dimanapun, semakin cepat kamu sadar kamu punya cemas, semakin cepat juga hilang sensasinya. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi terus juga ada apa ya, setelah saya telepon banyak orang ya, kalian diantaranya, terus saya nanyakan sama kalian, itu kira-kira kalau kumat berapa menit hilangnya. Ada yang bilang ya sekitar 2 jam, sejam, 3 jam, bahkan ada yang masih lama juga gitu ya. Terus juga ada yang ya 10 menit, 5 menit hilang. Jadi gini teman-teman ya, di fase itu kamu emang harus benar-benar sabar. Kenapa? Karena saya juga melewati fase itu. Seperti pengalaman saya waktu saya cemas itu, waktu mau sembuh nih ya, sembuhnya itu waktu kumat pernah saya ngalamin sampai 8 jam ya. 8 jam saya cemas terus ya, 8 jam, terus makin sini makin saya tahu ilmunya, berkurang jadi 6 jam, terus juga makin sini juga makin saya jelajahi lebih dalam lagi, terus pakai cara sendiri juga gitu ya, makin berkurang dari 8 jam, 6 jam, 3 jam, terus 2 jam juga pernah. Yang paling parah tuh di 3 jam ya, di antara jam 3 sore sampai jam 6 sore, itu paling lama saya di 3 jam. Nah terus 2 jam, terus masuk ke 30 menit, jadi cuma 30 menit ya kalau nggak salah. Terus sampai sekarang itu nggak sampai semenit ya. Jadi kalau misalkan nyolek sih ada, cuman ketika kita sadar, oh ini datang nih, langsung hilang. Jadi apa ya, seasik itulah mengontrol kecemasan, dalam artian kalau kamu udah sembuh. Tapi kalau kamu udah belum sembuh itu ya mungkin masuknya ke penderitaan ya, tapi kamu sabarlah, ini pasti sembuh teman-teman. Saya juga sembuh kok, terus juga teman saya sembuh itu banyak gitu. Bahkan kalau misalkan kita ngobrol ya, satu circle gitu kita ngobrol, itu kalau misalkan kita lagi ngobrol sambil ngopi sambil ngerokok, terus ada satu orang yang kena, yang lagi nyolek, itu dia bilang datang lagi nih. Nah, terus kita ketawain kan, dia sadar dia punya cemas, akhirnya dia hilang lagi. Ya gitulah pokoknya. Semakin apa ya, semakin lama itu mental kamu makin kuat, terus juga kamu juga makin percaya diri, kamu juga makin percaya sama diri kamu sendiri bahwa kamu itu bisa mengontrol kecemasan. Jadi kamu itu sebagai nahkodanya. Ya kalau misalkan nahkodanya baik, ya pikir itu juga bakal kejaga. Tapi kalau misalkan sebaliknya, ya mungkin kocar-kacir lah ya. Nah jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi saya pun pernah kumat sampai saat ini. Tapi yang membedakan kumat saya sama kalian itu diantara waktunya. Kalau saya itu hitungan detik, paling lama semenit. Kalau kamu mungkin masih 2 jam, 3 jam, tapi sabar, kamu pasti sembuh. Ya kayak gitu teman-teman ya. Jadi videonya gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf, karena cuma berbagi pengalaman doang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.